Cintami nggak datang. Katanya Ibu Cintami mangkir. Nah gini loh, kalau mangkir itu kan mangkir itu artinya tidak datang tanpa pemberitahuan ya, seperti mengelak gitu kan ya. Tapi memang betul Ibu Cintami tidak datang. Ibu Cintami tidak datang dikarenakan pada tanggal 15 September Ibu Cintami itu melakukan operasi gusi. Kenapa gusinya dioperasi? Karena gusinya turun ke bawah dan posisinya sangat tidak nyaman dan sakit, jadi memang harus dioperasi. Jadi pada tanggal 16 September saya berkirim surat ke Polres Jakarta Selatan yang mana saya meminta penjadwalan ulang untuk pemeriksaan Ibu Cintami. Ini surat saya, ini ada tanda terimanya ya. Surat saya jadikan tanda terima. Di sini sudah diterima pada tanggal 16 September. Ini diterima kurang lebih sore ya, habis asar. Kenapa sore? Jadi malamnya itu tanggal 15 Ibu Cintami masih bilang sama saya kita usahain datang. Oke. Terus tiba-tiba tengah malam telepon saya. Kayaknya nggak kuat udah datang, sakit banget, sakitnya sampai ke kepala. Nggak mungkin bisa ngomong deh besok. Di HP itu kan pemeriksaan kita ngomong ya, harus menerangkan. Jadi aku bilang oke, nggak apa-apa, saya akan berkirim surat. Jadi paginya itu tanggal 16 saya mempersiapkan surat untuk saya kirim, dan habis asar surat itu saya kirim. Ini sudah diterima. Kemudian saya mau menunjukkan bahwa operasi gusi itu benar adanya. Ini adalah surat keterangan dokter di mana Ibu Cintami Atmanegara melakukan operasi gusi. Ya. Di sini surat keterangannya dokter juga minta Ibu Cintami untuk istirahat minimal 2 hari dari tanggal 16 sampai tanggal 17. Surat asli keterangan dokter ini saya lampirkan dalam surat saya kepada Polres Jakarta Selatan. Yang dikatakan oleh Diani banyak yang tidak sesuai, sudah pasti. Di hari itu saya sedang kebetulan mau jenguk bapak saya. Ketika lagi saya mau jenguk, Diani sama Hugo datang. Nggak lama kemudian ibu saya datang. Nah, saya mendengarkan lah di situ. Ya mungkin kan mau ngasih nasihat baik ya sebelum berpisah gitu ya. Dari situ respon dari Dianinya juga kebanyakan lebih ngelawan sih ya, lebih membantah gitu, kayak tidak terima. Sehingga mungkin ibu saya juga udah capek ya ngadepinnya. Nggak, mama cuma mau nyampein itu aja satu, tapi terus dia langsung ini. Betul. Jadi maksud tante saya nggak benar gitu, sampai gitu. Ya sampai mungkin Jadi, bawa-bawa mau jual ginjal di mana kayak seperti itu. Menurut saya sih tidak wajar, tidak pantas ya. Ketika ibu saya turun, tiba-tiba kebetulan emang ada gelas jar gitu di meja saya ya. bukan vas bunga ya. Bukan vas Meja ruang bunga. tamu ya, meja ruang tamu. Iya. Meja ruang tamu. Saya nggak punya vas bunga, mungkin ada di ruang meja makan vas bunga. Itu dipukul sehingga Diginin. juga dipukul sehingga juga kena Kakinya Hugo. kakinya si Hugo juga. Belingnya Kena kaki Hugo. Serpihan belingnya kena kakinya Hugo. Lalu ya saya kasih tahu kenapa harus dipecahin, kenapa mecahin barang saya. Tapi saya nggak terlalu ngegubrisin, jadi saya langsung ambil sapu, saya nyapu. Di situ saya diem karena mungkin kondisinya lagi emosional banget dianya, jadi saya diem, udah saya sapu. Nggak lama bapak-bapak security datang. Dia lempar remote AC dulu kan? Kalau itu saya nggak lihat. Oke. Tapi Saya nggak Hugo lihat. Hugo Gitu. lihat dia lempar remote AC ke pintu. Hugo yang masukin baterainya lagi karena baterainya keluar dari itu. Ya. Udah. Nah, ketika bapak-bapak ini datang, ya saya masih terus nyapu, tiba-tiba kayak dia nyariin ibu saya gitu. Nyokap lo mana gitu. Ya kan udah. Ngomongnya gitu yang benar, Contohin gimana ngomongnya cara dia nyontohinnya, Oh gitu. ngomongnya. Ya gitu ya. Gimana ngomongnya? Kamu nyontohin yang benar dong. Ya nyokap lo mana segala macem gitu kan. Saya bilang ya kan ke bawah, kan udah turun ke bawah. Mana apa saya bilang ya, kamu pikir dong pakai otak. Kalau misalkan ibu saya tuh males sama kamu, udah digituin sama kamu gitu kan. Otak saya mana saya bilang. Ya otak kamu didengkul kali mungkin ya, saya bilang. Udah saya nyapu segala macem, tapi saya bilang Dek tolong
packingin barang tolong turun baik-baik, ditarik juga dipegang juga sama Pak Security, kamu ayo turun gitu. Nggak mau, siapa kamu gitu, saya nggak mau pergi gitu. Saya bilang kenapa jadi drama banget ya gitu, yang harusnya baik-baik aja gitu kan. Udah saya bilang, Dek saya hitung ya sampai 3, kalau kamu nggak turun terpaksa kita harus apa namanya mengangkat gitu. Saya hitung 1, 2, 3 tapi kayak masih menantang dengan dagunya naik ke atas 3 cm gitu ya. Kalau gue nggak mau pergi lo mau apa gitu? Ya gitu, kayak nantang gitu. Kalau saya nggak mau pergi mau apa? Saya bilang wah ini agak ya terganggu ya kayaknya ini orang. Udah gitu udah saya angkat, kebetulan saya ngangkat itu di paha. Saya angkat di paha pelan-pelan, tapi ketika saya angkat kena benturan Berontak, dari ya. Sikut. Saya ke sikut, kena sini, terlepas lah. Nah kebetulan tuh deket tangga banget, jadi dia kayak mau kepleset ke tangga. Tapi bukan jatuh ngegelinding seperti yang dia Enggak. bilang ya, enggak. Nggak ada. Terus udah gitu dia balik ke saya karena saya refleks masih kesakitan, kedorong sama saya. Tapi ada salah satu bapak security yang deket saya emang megangin gitu. Terus saya turun. Megangin siapa? Megangin dia? Megangin dia nih. Berarti dia nggak jatuh ya waktu Nggak kedorong gitu jatuh. ya? Udah dia turun ke deket tangga. Nah ibu saya juga bilang udah turun, pergi Ya, pergi saya kan di pergi tangga karena terus tuh, panik. dia ayo cepet. Dia kan ngamuk-ngamuk tuh, keluarin kata-kata yang nggak baik lah gitu, yang nggak senonoh. Jadi saya cuman Dea cepet Dea, kamu keluar dari rumah tante Dea, jangan bikin ribut di sini, ayo Dea keluar gitu. Udah. Nah udah saya balik lagi ke atas, saya naik lagi ke atas. Dea sama satpam. Saya nyapu lagi segala macam. Saya bilang ke Hugo, ini temennya kayak gini Go, yang kamu pengen dekat gitu. Ya maaf Liv, dia juga sebenarnya juga nggak enak hati di situ. Udah nggak lama saya udah bersihin kacanya, saya turun ke bawah ke lantai 1. Kemudian ibu saya bilang itu mobil kamu kayaknya dihancur-hancurin deh sama dirusak-rusakin deh. Dia bilang Tendang, dipukul. ya saya kaget kan, saya bilang itu juga ada mobil baru. Saya turun ke bawah, bener emang lagi udah habis dilempar ternyata ya itu pakai bangku ya. Cuman saya nggak lihat kejadiannya itu dia lemparnya seperti apa gitu. Nah saya mencoba menjauhkan si Diani ini dari mobilnya, saya jauhin, kebetulan ada satpam juga. Nah, sebelumnya kan kamu keluar, dia lagi mukul-mukul mobil kamu, terus kamu keluar, kamu bilang rusakin aja deh ya, nggak apa-apa, terserah. Aku ngomong dulu bentar. Ya udah jadinya saya pisahin udah segala macem. Dia pun tetap menyerang saya juga, tidak mau. Akhirnya saya bilang, Dek kamu pergi udah sama Yugo segala macem. Udah kebetulan ibu saya lagi di balkon, Alif masuk gitu ya, karena saya takutnya kelepasan saya cabut aja gitu kan. Saya masuk, Mbak Nunung lagi pintu dikunci ya kan, digembok. Ya udah packingin barangnya. Ya udah saya packingin barangnya bertiga, saya ya kan Nunung. Saya packingin, saya taruh depan pintu, cuman tidak ada tuh. Saya ngelempar, ngebuang segala macam karena saya tidak tahu, mungkin ada yang fragile atau bisa pecah barangnya, atau handphone atau apa gitu kan. Udah saya nggak lama udah saya taruh. Beberapa kali saya taruh, si dia teriak-teriak depan pintu, itu mobil lo gue hancurin. Ya udah terserah, kalau mau dihancurin kan di asuransi, dia bilang. Saya masuk lagi ke dalam, saya keluarin lagi, pagar lagi dikoyak-koyak, terus udah gitu paralon dikoyak-koyak. Ya cuman kan mungkin karena nggak kuat ya, saya pikir ya udahlah ya gitu. Saya naik lagi ke atas, udah gitu saya nggak ngeliat dia lagi abis itu. Dan saya juga tidak tahu kenapa itu mukanya bisa merah gitu, karena nggak mungkin posisi saya di dalam gitu, nggak mungkin saya di depan dia juga kan dikunci pintunya. Gitu. Berarti nggak pernah menyolek sama sekali. Kalau nyolek maksudnya nyolek apa? Maksudnya nyolek kan dia kan bilang kan dianiaya gitu. Berarti nggak pernah nyolek sama sekali. Karena lucu juga gitu ya, maksudnya buat apa saya bantu orang tuh saya aniaya gitu kan, tidak make sense gitu. Tapi apa sih yang menyebabkan dia sampai emosi banget, sampai segitunya emosi sampai merusak barang-barang? Pasti kan ada sebab ada akibat. Emang pada dasarnya sih dari sekitar mungkin
sebulan lebih ditinggal, saya lihat emang sifatnya emang agak temperamen ya. Cuman lebih kayak kalau ada masalah dia tidak mau hadapin, dihindarin gitu, dicabut. Beberapa kali kita sepedaan bareng juga, kalau lagi moodnya jelek, hampir mau ketabrak mobil, saya udah bilang ambil jalur kiri, dia ambil jalur tengah gitu. Jadi kayak ya, karena saya juga bukan orang tuanya, nggak perlu saya kasih tahu terus kan gitu ya, itu kan harus tahu sendiri ya. Dan dia juga bilang waktu itu pernah ngeposting instastorynya dia, saya dibilang egois segala macem sama dia, cuman gara-gara dia tertinggal dari kita mau sepedaan bareng sama satu komunitas sepeda.